Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung yang diadaptasi Bengkel Horor. Cerita bersambung Bengkel Horor seri yang ketiga. Mamang Soleh saat ditanya mengenai kenapa dia tidak menikah, kemudian dia bercerita. Gini toh, Mamang dulu sempat punya istri. Sebelum nikah dia juga udah tahu kalau Mamang ini orang susah. Katanya mau menerima Mamang apa adanya, yang penting bisa hidup sama Mamang. Taunya setelah menikah malah ngerongrong terus. Uang gaji Mamang yang sehari 100.000 nggak cukup buat dia. Setiap makan harus beli. Dia sama sekali nggak mau belajar masak. Ditambah dia masih sering sosialita kesana sini bareng teman-temannya. Di rumah tiap hari itu ribut terus. Karena dia keras kepala nggak bisa Mamang ngomongin. Sampai satu ketika pas Mamang pulang kerja, ucapan salam Mamang itu nggak dijawab. Pintu depan juga nggak dikunci. Pas Mamang masuk ke dalam rumah, Mamang malah dengar suara-suara dari arah kamar. Kulihat mata Mang Soleh sayup mulai berair. Ya, rasanya siapapun tak mau berada dalam posisi itu. Aku hanya tertegun melihat guratan wajah sedih Mang Soleh. Seketika setelah mengusap air matanya, Mang Soleh dengan terbata melanjutkan ceritanya. Setelah pintu kamar Mamang dubrak, ternyata ada laki-laki lain sedang bersenggama berhubungan dengan istri Mamang toh. Ucapannya dengan terisak. Aduh Mang, maaf Mang, gak usah Mamang lanjutin ceritanya. Apalagi Mamang lagi nyetir. Udah Mamang fokus aja. Semakin tidak enak hati kurasa, lagi-lagi salah pertanyaan malah membongkar luka lama dari Mang Soleh. Gak apa-apa toh, mungkin itulah garis hidup Mamang. Cara Mamang menghibur diri juga salah karena kurangnya bercerita untuk berbagi beban pikiran. Ya begini, malah sekarang motor juragan hilang. Pokoknya Mamang kapok toh. Sekarang semangat jadi pribadi yang lebih baik lagi, ucap Mang Soleh dengan wajah tegas penuh keyakinan. Semangat Mang, ucapku yang mengepalkan tangan. Cerita dari Mang Soleh menemani perjalanan kami. Sampai tak terasa kulihat GPS di layar gawe kami, tinggal 100 meter akan sampai di lokasi tujuan. Kami memasuki gapura perumahan yang bertuliskan Gria Loka. Mang Soleh pun kini melanjutkan dan melajukan mobil derek dengan perlahan sembari aku mengamati kanan kiri. Sampainya kulihat ada sebuah mobil yang terparkir dengan kondisi bagian belakangnya ringsek parah. Itu kayaknya mobilnya Mang, ucapku sembari menunjuk ke arah mobil yang terlihat rusak. Segera Mang Soleh menghentikan laju mobil derek tepat di sebelah belakang mobil hancur yang terparkir di emperan jalan perumahan yang sepi ini. Segera aku turun dari mobil derek dan bergegas mencari nomor gawai si pemilik mobil yang ringsek itu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Ini Pak Rojak ya? Ucapku dalam sambungan telepon yang terhubung. Waalaikumsalam. Betul Mas, saya Rojak. Ini siapa ya? Ini saya Pak Rojak, Narto dari Bengkel Jaya Abadi yang mau derek mobil bekasnya Bapak. Saya sudah sampai di samping mobil bekasnya Bapak yang riset nih. Oh iya, sudah sampai ya Mas. Baik, tunggu sebentar saya keluar, ucap Pak Rojak yang langsung menutup panggilan teleponnya. Sekitar 15 menit kami tunggu, akhirnya pria tua berkumis tebal keluar dari gerbang rumahnya yang tepat berada di seberang kami. Mas-masnya mau ngopi apa teh? Biar sekalian saya suruh buatkan, ucap Pak Rojak sembari jalan menghampiri kami. Gak usah repot-repot Pak, ucap Mang Soleh.
Namun aku terlanjur teriak, "Kopi hitam jangan diaduk, Pak." Sembari cengengesan melihat tingkah lakuku, Pak Rojak sedikit berteriak memanggil pembantunya. "Yam, Iyam, buatkan kopi hitam 2, jangan diaduk ya." Tak lama kemudian keluarlah perempuan sedikit berumur, berbadan tambun, namun nampak molek dipandang. Terlihat dari cara Mang Soleh yang tak lepas pandangnya, perempuan itu membawakan nampan berisikan kopi ke teras depan tempat di mana kami mengobrol santai. "Mang, itu ilernya dilap dulu, ntar netes bikin malu," bisikku pada Mang Soleh yang menatap pembantu molek itu tak henti, sampai mulutnya pun menganga terkesima. "Tipe Mamang banget ini toh, montok. Memang bisa hemat kasur," balasnya pelan. Sembari menikmati kopi hangat, kami pun kembali berbincang santai dengan Pak Rojak. "Pak Rojak, kenapa mobilnya nggak dibetulkan saja? Ini kan yang hancur hanya bagian belakang. Bagian depan, mesin aman saya lihat, nggak bakal terlalu besar sepertinya biayanya." Tanyaku yang sedikit sayang dengan kondisi mobil ini harus diloakan. Sembari menghembuskan asap perlahan dari rokok yang dihisap, Pak Rojak mulai bercerita. "Bukan perkara biayanya, Nang. Cuma setiap Bapak lihat mobil itu, Bapak suka teringat kembali anak dan istri Bapak yang menjadi korban kecelakaan di mobil itu. Harusnya hari itu menjadi hari bahagia untuk keluarga kami. Namun malang tak bisa ditimbang. Tragedi itu terjadi ketika kami berniat menghantar anak kami Jali untuk melaksanakan pernikahan." Pria tua yang nampak gagah dengan kumis tebalnya kini dia meneteskan air mata. Pandangnya terlempar seperti mengingat-ingat kejadian tragis yang pernah menimpa keluarganya. "Aduh, Pak, maaf, saya nggak bermaksud." "Nggak apa-apa, Nang. Sudah takdirnya anak dan istri Bapak. Yah, mau bagaimana lagi, semua sudah suratan takdir." Sehabisnya kopi, Mang Soleh mengajakku bergegas untuk meneruskan pekerjaan. Dikarenakan waktu sudah mau larut semakin malam. Dengan segera Mang Soleh menyambungkan dan menarik rantai gerek dari mobil. "Toh, kamu masuk di bangku pengemudinya ya. Nanti kamu imbangi setirnya biar Mama nggak berat pas di tikungan," perintah Mang Soleh yang langsung bersiap di mobil derek. Aku pun tak berpikir panjang dengan segera membuka pintu depan pengemudi mobil yang ringsek ini. Baru saja aku berniat masuk dan menduduki bangku pengemudinya, namun pandanganku membulat lebar. Adanya satu sosok ganjil. Sosok dengan pakaian pernikahan adat Sunda berwarna putih lengkap dengan bunga melati yang dijadikan kalung di lehernya. Aku terdiam terpaku, terlena dengan pandanganku. Sosok itu menyeringai menatapku. Satu persatu gigi-giginya mulai tanggal berjatuhan, seakan memberikan jalan pada darah yang kini menyembur keras dari mulutnya. Darah itu menyiprat membasahi wajahku. "Ah!" Pak Rojak yang melihat dan mendengar teriakanku yang secara tiba-tiba, dia segera berlari tergopoh menghampiri. "Kamu kenapa, Nang?" ucap Pak Rojak menarik lengan yang kugunakan menutupi wajah. Seketika aku pun perlahan membuka mata dan segera kutatap telapak tangan. Kusapu wajahku. Syukurlah ternyata tak ada darah. Enggak apa-apa, Pak. Tadi tangan saya kejepit pintu." Bukan aku tak mau menceritakan pada Pak Rojak tentang apa yang barusan kulihat. Namun aku takut jika nanti Pak Rojak kembali merasa sedih. Setelah kurasa tenang, kembali kubuka pintu mobil itu. Kutelisik pandang. Syukurlah sosok itu sudah tak ada dalam mobil ini. Segera aku masuk dan terduduk di bangku pengemudinya. "Ayo Mang Soleh, berangkat!"
Dalam perjalanan kembali menuju bengkel, aku dan Mang Soleh sesekali berkomunikasi melalui hati yang tersambung. Kijang 1, gimana Kijang 2 aman? Kijang 2 aman, Mang. Oke, jangan ngantuk ya. Rasanya sedikit bosan terduduk sendiri di dalam mobil yang melaju mundur karena didereknya dari belakang. Pandanganku beralih pada sebuah benda yang berada di dashboard depan mobil. Kurai, ternyata ini sebuah radio Walkman lengkap dengan headset yang masih menempel. Iseng coba ku tekan tombol power. Ternyata Walkman itu masih bisa menyala. Segera ku pasang headsetnya di telinga. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Lagi PT nemu Walkman pas banget langsung tersambung ke saluran radio yang memutarkan lagu-lagu hits pada masa itu. Cukup lama ku dengar sampai si pembawa radio kembali membacakan atensi dari salah satu penggemar. Baik mendengar, mari kita baca atensi berikutnya. Kali ini datang dari teman kita Jali. Sebuah permintaan maaf untuk pujian hatinya Ratna di Kota Bantul. Ucapannya, jika kita tak bersama di dunia, semoga kita akan dipersatukan di akhirat nanti. Semangat ya untuk Mas Jali. Langsung saja kita putar permintaan lagunya Kasih Tak Sampai. Sebentar aku mengenyitkan dahi. Nama yang sedikit tak asing di telingaku. Di mana aku pernah mendengar nama itu. Lamunanku menghilang ketika ku dengar bukan sebuah lagu yang keluar dari headset telinga, namun suara perempuan yang menangis pilu. Segera ku tarik headset yang menyumpal di kedua telinga. Namun tangisan wanita itu malah semakin nyaring ku dengar. Ku lirik ke arah kiriku, kosong. Namun ketika mataku menatap spion tengah yang tergantung, batinku menggerutu. Sial! Nampak banyak sosok-sosok seram yang mengisi bangku-bangku di bagian belakang. Mereka memakai kebaya dan batik, namun dengan kondisi muka yang berlumuran darah. Dan satu sosok wanita yang sedari tadi memengangkan kupingku dengan tangisnya. Ku tatap lekat-lekat di spion tengah tanpa berani secara langsung untuk menoleh ke belakang. Sosok wanita itu mengangkat kepalanya yang tadinya tangis, kini dia tertawa melengking. Nafas yang kuhirup semakin sulit, berat, mataku memberat sampai tak kuat aku terkulai lemas. Sesadarku aku dibangunkan Mang Soleh. "Toh, bangun toh, toh, bangun!" ucap Mang Soleh yang menepuk-nepuk kedua pipiku. Perlahan aku membuka mata. Pantes saja setirnya berat, diteriakin banting kiri malah molor, ucap Mang Soleh sedikit kesal. Anu Mang, tadi ada hantu, bukannya aku kemoloran. Hantu Mang? Hantu di mana toh? Bukannya kabarin Mamang, kan ada HT, kok kamu malah diem aja? Boro-boro bisa ngasih kabar Mang, setelah ngelihat kepalaku pusing keleyengan. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Syukurlah, setelah kejadian tadi, kami berjalan tanpa hambatan. Sampainya kami di gerbang Sengreot, gerbang bengkel kami yang dibuat ala kadarnya. Mang Soleh pun segera menekan klakson dan tak lama gerbang dibuka oleh Mang Otong. "Parkirin saja di ujung bawah pohon mangga," teriak sambut Mang Otong. "Siap, Komandan." Sesampainya di bawah pohon mangga yang dituju, kami segera menurunkan mobil dari rantai deretan. "Mang, nyium bau kentang gak Mang?" tanyaku pelan sembari mengendus-endus ke sekitaran. Iya toh, bau kentang dibakar. Jadi lapar nih Mamang. Hus, masalah perut mulu. Cuma siapa yang bakar kentang malam-malam begini ya Mang? Si bos kali. Dia nyiapin makanan yang lain dari yang lain, jawab singkat Mang Soleh.
Penasaran, saya pun berteriak ke arah toko di mana Mang Otong menunggu. "Mang Otong, ngopi sama kentang bakar ya menu malam ini ya?" "Kagak toh, cuma kopi doang. Lagian kalau mau bakar-bakar mah mending ubi apa singkong," balas teriak dari Mang Otong. Ketika saya kembali membalikan badan ke arah Mang Soleh, di belakangku ternyata ada sosok pocong yang berkelanjutan memainkan kaki pocongnya di atas tiang geretan mobil derek. Mang Soleh, ayo Mang," ucapku sembari berjalan agak cepat ke arah toko. Mang Soleh yang kebingungan pun dia segera berjalan menyusulku ke arah toko. "Kamu kenapa sih toh?" Bukan cuma mobil yang tadi ke derek Mang, ada si Encong. Pocong lagi ayun-ayunan di atas derekan." "Encong pocong? Maksud kamu toh? Kok Mama nggak lihat toh?" ucap Mang Soleh yang ikut-ikutan begini. "Kalian itu semuanya sudah berbulu masih aja kayak anak kecil. Sana buruan pada mandi, makan, istirahat langsung," perintah Mang Otong. Aku dan Mang Soleh pun bergegas ke kamar mandi di belakang bangunan toko. Baru saja aku mau mulai mandi, Mang Soleh ngeganggu dari luar pintu. "Toh, Narto, bareng aja yuk mandinya. Mamang takut di luar, nunggu sendirian nih." Karena Mang Soleh yang terus-terusan mengetuk-ketuk kamar mandi. Karena Mang Soleh yang terus-terusan mengetuk-ngetuk kamar mandi, segera aku kenakan celana kolor dan menyisakan celana dalam yang menggantung di paku pintu kamar mandi. Segera aku buka pintu. "Tapi ingat mandinya pakai kolor, jangan vulgar ya Mang." "Ya toh, lagian takut tamat. Ini si ular piton gak sembarangan matuk sesamanya kali," ucap Mang Soleh yang langsung ikut masuk ke dalam kamar mandi setelah pintu dibuka. Akhirnya kami pun mandi bersama, dan setelah selesai, "Lah, celana dalamku kemana?" ucapku dalam hati sembari celingak-celinguk mencari keberadaannya. "Ayo toh, ngapain lagi, tar keburu masuk angin," ucap Mang Soleh sembari berjalan memasuki bangunan toko. Setelah kupikir ketimbang nanti aku ditongolin gerombolan tuyul belakang, lebih baik aku segera ikut masuk. Setelah rapih makan, sholat, kami pun segera berbaring di kamar. Sejenak sebelum tidur aku masih sempat melamun mengingat sosok pengantin yang berlumuran darah. "Ya Allah, hidup dan mati semua di tangan-Mu. Manusia hanya berencana, izin-Mulah yang membuat segala sesuatunya menjadi nyata," ucapku dalam hati sampai tak terasa aku terlelap. Tengah malam ini aku terbangun karena adanya suara bising musik gamelan dari arah luar bangunan toko. Kulihat mamang-mamangku, mereka masih bisa tidur lelap tanpa terpengaruh sedikit pun. Siapa tengah-tengah malam seperti ini parade? Gak tahu waktunya istirahat apa? Kerutuku. Cukup lama ku tunggu, namun suara bising itu juga tak berakhir. Jadi penasaran, aku dibuatnya. Segera aku berjalan ke arah depan toko dan mengintip dari selat jendela depan yang langsung meluncur pandang ke arah halaman depan tumpukan mobil-mobil bekas. Ku telisik pandang namun hanya gelap kulihat. Ku tajamkan pendengaran, ku ikuti dengan lirikan mata yang mengikuti ke arah suara itu berasal. Ternyata suara bising gamelan itu menuju ke arah pohon mangga, tempat di mana tadi kami memarkirkan mobil hancur dari Pak Rojak. Kini samar kulihat di sana di balik gelap nampak bayangan-bayangan cukup banyak. Mereka seperti berbaris rapi. Ada sosok yang sedikit jelas, dia berdiri sendiri di depan sosok yang berbaris. Ya, aku pernah melihatnya, itu sosok pengantin rupanya. Masih sama dengan pakaian adat pernikahan dengan mulut yang berlumuran darah.
Aku tersentak. Sosok itu lurus menatap ke arahku mengintip. Aduh, ciloko, apalagi nih? Kembali kulanjutkan pengintaianku. Sosok-sosok itu mulai bergerak perlahan dari arah tujuannya, nampak mengarah ke arah toko ini. Kurasa ini sudah tidak baik. Kuputuskan berbalik badan dan segera berlari untuk kembali ke kamar. Baru saja aku mulai berlari, aku terpental kembali seperti menabrak sesuatu. Aduh om, sakit. Aku bilangin papa nanti. Ucap sosok kecil itu memegangi kepala budaknya yang kesakitan beradu denganku. Sosok kecil itu kembali bangun dan berlari cepat. Dia menembus pintu belakang toko ini. Aku yang masih terkesima sejenak terdiam. Bukan cuma kaget setelah bertabrakan dengan si tuyul kupret itu, namun aku mengenali sesuatu. Celana dalam yang dikenakan tuyul itu celana dalam berwarna pink kepunyaanku yang tadi pas mandi hilang. Ah, sial, gerutuku. Aku kembali melanjutkan lari ke arah kamar. Segera kupaksakan terbenam di dalam sarung. Entah pukul berapa aku bisa kembali terlelap dalam sarung. Namun bangun-bangun aku sudah sendirian. Segera aku bergegas. Tidak enak juga sama Mang Otong dan Mang Soleh kalau sampai jauh kesiangan. Kenapa toh kamu kayak masih kurang tidur gitu? Ucap Mang Otong di toko karena melihat mataku yang masih sayup kemerahan. Iya Mang, apa semalam habis nabrak si bocah gundul belakang. Lah, emang kamu ke kamar mandi sendirian lagi toh? Enggak Mang, semalam malah dia yang masuk ke dalam rumah. Panjang kalau tak ceritain lagi. Mah, kasihan Mang Soleh kerja sendirian. Ucapku yang berlalu meninggalkan Mang Otong di toko. Aku pun segera menghampiri mobil yang semalam kami bawa. Seperti biasa sudah tugas saya untuk bagian mengecek dan infeksi setiap mobil yang baru datang. Menulis bagian-bagian mana saja yang kiranya masih bisa untuk dijual kembali. Sedikit aku tertegun siang ini. Begitu jelas pandanganku, nampak banyak noda-noda darah yang merembas dan mengering di jok mobil ini. Ada juga serpian kembang melati yang sudah mengering. Sedikit hati bergumam, pantas saja Pak Rojak memilih merongsokkan mobil ini ketimbang harus memperbaiki dan menggunakannya kembali. Biarpun aku manusia biasa, namun sudah menjadi insting jika kita merasakan setiap hawa keganjilan yang terasa. Setelah saya tulis bagian-bagian yang masih layak, aku dan Mang Soleh pun perlahan memisahkan bagian-bagiannya. Baru bagian luar kami preteli. Waktu menunjukkan sudah harus tutup bengkel. Di malam hari pun kami duduk dan mengobrol di teras depan toko. Toh, tolong belikan Mamang rokok di warung depan. Ah, tumben Mang rokok. Tarimpoten baru nyaho. Mang Otong hanya terdiam. Dia nampak asik dengan memainkan gawenya. Segera aku bergegas berjalan ke arah depan luar areal bengkel ini. Tak lupa aku sapa Pak Le tukang nasi goreng. Pak Le, woi, nang arep nang endi kowe? Mau beli rokok Pak Le? Oh iya, iku nang lurus nanti ruko ke-6 ada warung 24 jam nonstop. Tutupnya kalau bencana alam doang kayaknya. Oh alah, biar cepat kaya kali Pak Le. Pak Le juga buka 24 jam dong. Cepet kaya, mati duluan iya. Ucap Pak Le ngedumel. Aku pun mulai berjalan mengikuti petunjuk arahan dari Pak Le. Namun malam yang belum terlalu larut, sepanjang emperan toko sangat sepi. Baru saja sekitar 4 ruko yang sudah tutup kulewati. Aku bertemu dengan seorang ibu berkebaya rapi dengan aroma wangi minyak nyong-nyong. Nang, kamu lihat Jali nggak, anak ibu? Jali? Jali mana Bu? Namanya saja saya baru dengar Bu. Kemarin malam anak ibu Jali dibawa masuk ke dalam situ Nang. Ucap si ibu sembari menunjuk ke arah bengkel Mang Otong.
Sontak aku terkaget. Ah, jangan-jangan Jali almarhum anaknya Pak Rojak. Batinku berkata begitu. Maaf Bu, saya nggak kenal sama orang yang Ibu maksud. Segera aku berlalu meninggalkan si ibu itu yang matanya terus-terusan menatap ke arah bengkel. Sesampainya di depan warung 24 jam saya sempatkan menoleh ke arah si ibu tadi. Kemana perginya si ibu tadi? Kalau naik angkot belum ada angkot lewat. Kalau jalan kaki ya masa ibu-ibu tua cepat bener ya jalannya? Ucapku dalam hati sembari mencari-cari keberadaan si ibu. Dek, kamu mau beli apa? Kok malah ngelamun? Tegur si Amang tukang warung. Oh iya, saya mau beli rokok yang 1 bungkus ya, Mang ya. Setelah berhasil memberi rokok, aku pun segera bergegas kembali masuk ke arah bengkel. Dalam langkahku di pelataran tumpukan mobil ronsokan, entah apa yang membuatku tiba-tiba memandang ke arah pohon mangga tempat mobil dari Pak Rojak. Benar saja, sosok ibu yang tadi kutemui dia berdiri di bawah pohon mangga. Raut mukanya seperti menertawaiku. Sialan, itu bisa nyamperin anaknya. Ngapain juga tadi pakai belagu nanya ke gua di jalan? Ucapku menggerutu dengan mempercepat langkah sampainya di teras depan. Ini Mang rokoknya. Toh, besok kamu dan Soleh selesaikan pekerjaan di mobil dari Pak Rojak ya. Usahakan besok bagian-bagiannya sudah terpreteli ya, biar sisa besi rongsoknya bisa Mamang kilo ke Madura. Besok kan kalian berdua gajian full. Di sela-sela perbincangan kami, mulai kembali terdengar suara gong ditabuh diikuti dengan bunyi-bunyi gamelan. Kali ini kami semua mendengarnya. Karena kami masih berada di halaman teras depan, Mang Otong pun mengernyitkan dahi. Dia nampak tertunduk. Toh, kalau kamu nggak kuat kamu ngomong ya. Nanti Mamang pulangin lagi kamu ke Kuningan. Oh, tenang aja Mang, Narto kuat kok. Namanya juga mencari rezeki, pasti ada aja ujiannya. Mungkin ini kebetulan ujian buat kita. Toh sewaktu di kampung kan aku udah dilatih sama kuntilanak Daryati. Jadi nggak perlalu kaget. Ucapku menimpali ucapan Mang Otong yang mungkin dia sedang merasa tak enak hati telah melibatkanku dalam masalah usahanya. Namun semakin lama suara gamelan-gamelan itu semakin nyaring terdengar. Rindang dan pohon mangga pun nampak bergoyang-goyang mengikuti irama, menambah kengerian yang sedang kami alami. Sebaiknya kita semua segera masuk ke kamar, ajak Mang Otong. Kami bertiga terentang berjajar rapi di kamar, tanpa ada satupun dari kami yang bisa memejamkan mata. Semua terjaga tanpa satu sama lain saling bicara. Rasa gelisah membuat seluruh kelenjar kulit merembaskan keringat. Alunan demi alunan dari tabuhan gong dan gamelan yang tak kunjung henti membuat kepala kami semakin sakit. Sekuat tenaga ku tutupi kedua gendang telingaku dengan tangan. Namun aku terkejut satu persatu dari mamang-mamangku mulai berteriak-teriak histeris. Teriak mereka menggeliat. Mata mereka terbelalak ke atas, hanya menyisakan bola mata yang berwarna putih. Mereka mulai berdiri dan berjoget seakan terlena dengan suara alunan gamelan. Mamang, sadar Mang. Namun mereka semakin menjadi dan kini mamang-mamangku mulai berjalan perlahan dengan lenggokan mengarah ke pintu toko. Pintu depan terbuka dengan sendirinya, seakan memberikan jalan untuk mamang-mamangku keluar. Ku coba tahan langkah mereka dengan cara menggelayuti kaki mereka dari dekapanku. Namun tubuhku yang kecil tak mampu menahan langkah kedua mamangku. Tubuhku terseret dibuatnya. Karena tak kuasa, terpaksa ku lepas genggamanku.
Aku hanya bisa melihat mereka berjalan berlenggok perlahan ke arah pohon mangga. Yang kulihat saat ini para sosok-sosok hantu itu pun sedang menari diiringi alunan gamelan yang entah sumber asli suara itu dari mana. "Mang, kembali Mang," ucapku yang tersungkur di teras depan setelah terseret-seret. Kulihat kini mamang-mamangku menari di bawah pohon mangga, berbaur dengan sosok-sosok hantu rombongan pengantin yang berjalan mengitari mereka. Sosok utama dengan pakaian khas pengantin kini samar, muncul dengan cara melayang dari dalam mobil rongsok yang kami parkir tepat di bawah pohon mangga. Suara bising gamelan serat tiba-tiba hilang ditelan senyap. Mereka semua menghentikan tari. Sosok pengantin itu mengeram, melayang perlahan mendekati Mang Otong dan Mang Soleh. Dia mulai membuka mulut dan memuntahkan gumpalan darah yang terjatuh tepat di hadapan mamangku. Sial! Kerutuku yang mulai bangkit dan berniat berlari menghampiri mamang-mamangku yang kesadarannya hilang dikuasai mereka. "Mang, jangan dimakan Mang!" Aku berlari dengan terseok menerobos kerumunan hantu-hantu itu. Tanpa berpikir panjang ku tendang kedua tangan mamang-mamangku yang sedang lahap menyantap gumpalan darah. Mang Soleh dan Mang Otong menggeram menatapku. Gertakan giginya seperti anjing liar yang kelaparan. Aku tersentak dengan tatapan itu. Segera ku ambil sedikit langkah mundur. Aku hanya terperangah melihat kedua mamangku meloncat dan menghantam ke arahku. Kini darah mulai bermuncratan dari badanku yang tercabik. "Ah, sakit Mang." "Toh, Narto, bangun toh." Tepukan keras di kedua pipi membuatku membuka mata dan langsung terperanjat mundur ketakutan. "Perutku, aduh perutku," ucapku dengan isak sembari memegangi perut. Narto, istighfar toh. Kamu mimpi apa? Sampai segitunya bikin kita panik saja." "Ampun Mang," ucapku yang masih belum sepenuhnya sadar. "Sadar toh, sadar. Perutmu nggak kenapa-kenapa," ucap Mang Otong. Mataku memutar memandang ke sekeliling. Ini masih di kamar. Aku yang mulai tenang perlahan menatap ke arah perut yang sedari tadi ku pegangi. Ternyata tak ada satu noda darah pun, semua nampak normal. "Aduh Mang, Narto ngimpi serem banget. Aku kira nyata Mang," ucapku yang merangkul Mang Otong. "Kamu itu sedari awal masuk kamar langsung ngorok toh. Kamu lupa baca doa ya? Di sini jangan kosong toh, banyak yang jahil," ucap Mang Otong sembari mengusap kepala menenangkanku. Mimpi yang begitu nyata kurasa sampai membuatku berderai air mata ketakutan. Kuucap syukur begitu mendalam. Kejadian mengerikan itu hanya bunga tidur. Mungkin benar karena aku lalai dengan doa perlindungan sebelum tidur. Sampailah kami di esok pagi dengan muka yang lelah semua. Karena setelah kejadian mimpi seram yang kualami, kami semua benar-benar tak bisa terlelap kembali. Sesuai instruksi Mang Otong, aku dan Mang Soleh segera bekerja mencopoti satu persatu bagian dari mobil bekas laka dari Pak Rojak. Sampainya ketika saya membongkar bagian depan, ketika membuka laci dashboard, saya menemukan sebuah kotak merah. Ternyata saya buka, isinya cincin emas. Mang Soleh, sini dulu, aku nemuin cincin Mang." Mang Soleh pun segera menghampiriku. Mang Soleh menggigit pelan cincin itu. "Wah, masa asli nih toh, dapat rezeki nomplok kita." Mang Soleh segera mengantongi guna mengamankannya. Rencananya temuan itu nantinya akan kami jual sebagai pendapatan bonus yang kita bagi. Gambaran bonus tambahan uang membuat pekerjaan kami cepat selesai. Tak terasa rupa dari mobil yang sedari tadi pagi kami preteli kini hanya menyisakan sasis saja. Malam hari di teras depan seperti biasa kami bersantai. Kali ini ditemani ubi rebus dan kopi. Alhasil membuat perutku melilit kebelet. Aku pun segera berdiri tergesa. "Mau kemana lu toh?" "Mau ke kamar mandi Mang, kebelet,"
ucapku dengan tangan memegangi perut. Oh, ya udah. Leh, kamu antri Narto, ucap Mang Ngotong. Gak apa-apa Mang, saya sendiri aja lah, masih sore ini, balasku dengan sedikit berlari memutari bangunan menuju area belakang tempat di mana kamar mandi berada. Sesampainya di pintu kamar mandi, kembali sayup-sayup terdengar bunyi gamelan. Aduh, masih sore udah bunyi, sudah bunyi itu suara. Karena tanggung sudah di depan pintu kamar mandi, terlebih aku yang sudah tak tahan menahan kebelet, kupaksakan masuk dan segera melakukan aktivitas buang hajat. Di sela-sela menunggu muatan di perutku turun, sejenak aku teringat dengan kotak cincin temuanku. Angin malam ini terasa sedikit kencang, sampai saya yang berada dalam ruangan kamar mandi pun masih bisa merasakan hembusannya. Bau melati yang teramat sangat membelai hidung. Kembalikan cincin anak ibu. Suara serak yang terdengar dari samping kiriku berjongkok. Ngapain nenek ikut masuk? Seketika aku kehilangan kesadaran setelah melihat si nenek yang tempo hari kutemui. Tiba-tiba dia berjongkok di samping jamban tempatku buang hajat. Namun sepertinya aku terbawa ke suatu tempat dengan rasa kesadaranku yang nyata. Tempat ini ku perhatikan baik-baik. Ini di dalam mobil rombongan pengantin. Terlihat dari semua penumpangnya menggunakan batik dan kebaya rapi, dengan satu orang berpakaian adat pengantin duduk di bangku depan samping pengemudi. Mereka semua nampak bersukacita. Kurasa aku dibawa dalam sebuah gambaran kilas balik. Walaupun rupa mereka sekarang terlihat normal, namun sosok-sosok ini aku yakin mereka lah juga yang datang mengganggu bengkel kami. Sosok pengantin dan satu sosok perempuan tua begitu sangat kuingat. Si sopir nampak fokus dengan kemudinya. Dia melajukan mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi seperti dikejar waktu. Sampainya sopir itu terdengar mengeluarkan suara. Duh, goyang. Banyak kempes sepertinya. Perlahan si supir mulai mengarahkan laju mobilnya ke arah bahu jalan sebelah kiri. Bunyi klakson keras dari arah belakang membuat pandanganku berbalik ke arahnya. Sebuah bus besar antar provinsi melaju keras tepat berada sangat dekat dengan posisi mobil rombongan ini. Tabrakan pun tidak terelakkan. Tubuhku pun seakan ikut terhanyut dan terhanyut dengan benturan keras itu. Namun aku masih sangat tersadar untuk menyaksikan pemandangan mengerikan. Orang-orang yang duduk di bangku belakang mereka terhimpit. Mulut mereka semua memuntahkan darah dari benturan keras yang menghantam. Kondisi si pengantin dan sopir, walau tak terhimpit namun mereka juga terbanting membentur bagian depan dashboard mobil. Aku pun segera keluar dari mobil. Di luar nampak juga penumpang bis yang selamat. Mereka panik dan berhamburan keluar dengan tangis dan jidat yang sedikit tergores mengeluarkan darah. Pak, tolong Pak, di mobil ini penumpangnya terjepit, ucapku. Namun keras teriakanku nampak tak berlaku buat mereka. Tak ada yang meresponku seakan aku tak terlihat mereka. Aku pun yang kebingungan hanya terisak menyaksikan pemandangan itu. Sampainya petugas dan beberapa ambulan datang mengevakuasi semua korban meninggal dan luka. Kulihat pengantin itu, dia tak ditutupi kantong mayat. Hatiku mengatakan aku harus mengikutinya. Segera aku masuk dalam mobil ambulan di mana si pengantin dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit tak lama kulihat beberapa orang datang dengan tergopoh menangis. Wanita muda dengan pakaian pengantin dan seorang pria tua dengan kumis tebal. Itu adalah Pak Rojak. Pak Rojak. Pak Rojak. Namun kembali aku seperti tak dihiraukan. Sampai aku meyakini kedatanganku ke sini tak berlaku penuh. Tepatnya aku terbawa ke sebuah gambaran yang hanya bisa menyaksikan kejadian ini. Pak Rojak langsung menghampiri anaknya.
Dia terisak melihat kondisi anaknya. Pengantin pria itu seperti ingin mengatakan sesuatu pada bapak dan calon istrinya yang terisak di sampingnya terbaring, namun begitu sulit. Mungkin karena paru-parunya sempat terbentur. Setiap pengantin itu membuka mulut, bukan kata yang terucap tapi darah yang keluar. Tak ada kata yang berhasil terucap dari mulutnya. Kini pengantin itu menutup mata untuk selamanya. Ketika rumah sakit ini menjadi gelap, aku pun kini hanya berdiri sendiri. Sayup suara-suara gamelan itu mulai kembali terdengar. Aku yang semakin ketakutan hanya berjongkok menutupi telinga. Narto, Narto, lama banget di kamar mandi gak balik-balik, ucap Mang Otong. Kita cek saja bos, takut kenapa-kenapa, jawab Mang Soleh. Sesampainya di kamar mandi, Mang Soleh dan Mang Otong tak menemukan keberadaanku. Mereka mulai mencariku dari sudut ke sudut area bengkel. Sampainya Mang Otong menemukanku tertidur dalam rongsokan sasis mobil milik Pak Rojak. Itu Narto leh. Ayo kita angkat ke kamar leh. Sesadarku di kamar, aku menceritakan semuanya kepada mamang-mamangku, termasuk penemuan cincin emas pada Mang Otong. Keesokan paginya Mang Otong segera menelpon Pak Rojak karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Setelah Pak Rojak datang, Mang Otong menceritakan semuanya dan tentang penemuan cincin emas di laci dashboard mobil. Seketika raut wajah Pak Rojak tersedih. Gini Pak Rojak, saya rasa almarhum anak bapak ingin cincin ini sampai ke calon istrinya, karena semalam ponakan saya sempat diganggu dan diberikan gambaran kejadian. Ah, iya Pak, saya minta maaf kalau almarhum anak saya sampai mengganggu. Tidak apa-apa Pak, itu hanya sesuatu yang mengganjal, jadi membuatnya tidak tenang. Semoga dengan tersampaikannya cincin ini, tersampaikan juga niat dari anak bapak. Ya Mas Narto, akan sesegera mungkin saya berikan cincin ini. Semoga menjadi simbol tersampaikannya niat dari anak bapak Jali. Oh iya Pak, saya masih penasaran, kok bapak tidak ikut dalam rombongan mobil itu? Tanyaku heran karena harusnya mereka berkumpul. Ada di tempat bapak. Bapak itu harus datang duluan ke tempat mempelai pengantin wanita, seperti tim peminang. Oh, ya maaf ya Pak, saya sampai penasaran. Kembali malam ini di teras depan toko. Semoga setelah ini dia tenang ya Mang. Iya toh. Semoga apa yang kita lakukan selain mencari rezeki juga membantu mereka yang belum tenang. Aku pun memandang jauh ke arah gelapnya pohon mangga. Nampak samar sosok Jali dan ibunya. Jali si pengantin atau calon pengantin itu membalas senyuman kecilku. Semoga kamu tenang ya Jal. Allah selalu memberikan hal-hal baik. Insya Allah ya Jal, ini semua takdir dari Yang Maha Kuasa. Mungkin takdirmu berjodoh dengan maut, namun kurasa itu sudah suratan takdir yang mungkin menjadi jalan terbaik. Entah bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, demikianlah akhir kisah Bengkel Horor. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Kita berjumpa kembali dengan cerita misteri bersambung selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Ah!